Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Dalam video kali ini, saya mencoba untuk membahas bagaimana perusahaan Indonesia dapat berinteraksi secara etis dengan pemerintah melalui strategi politik yang berfokus pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia bisnis yang modern, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi politik perusahaan mampu menciptakan hubungan yang transparan, saling menguntungkan, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Dalam hal ini ada 3 strategi utama yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan politiknya. Yang pertama, strategi informasi, di mana perusahaan memberikan data, analisis, atau rekomendasi kepada pemerintah untuk membantu perumusan kebijakan publik. Yang kedua, strategi insentif keuangan, di mana perusahaan ini memberikan dukungan berupa dana atau investasi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan tertentu. Kemudian yang ketiga, strategi membangun konstituen. Perusahaan untuk strategi ini perusahaan melibatkan masyarakat, LSM, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun dukungan bersama terhadap isu-isu tertentu. Namun dalam konteks etika bisnis dan berkelanjutan Indonesia, strategi informasi dan membangun konstituen dianggap paling tepat dan etis. Kenapa? Karena kedua strategi ini berfokus pada transparansi, kolaborasi, dan juga edukasi, bukan pada pengaruh finansial atau politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pada video kali ini saya mencoba memberikan contoh untuk penerapan strategi ini yang dapat dilihat dari sektor energi dan juga lingkungan. Misalnya ada perusahaan seperti Pertamina dan PLN yang telah mulai menggunakan strategi informasi dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Mereka menyediakan data teknis, kemudian riset, dan juga analisis dampak ekonomi untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan net zero emission 2060. Selain itu, kedua perusahaan ini juga menerapkan strategi membangun konstituen dengan menggandeng masyarakat, universitas, dan pelaku industri melalui program-program seperti Pertamina Green Campus Initiative, kemudian juga ada PLN Renewable Energy Forum. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak bisa dicapai sendirian, tetapi juga harus ada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Dalam konteks etika bisnis, strategi ini mencerminkan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan juga akuntabilitas, di mana perusahaan tidak hanya memanfaatkan keuntungan politik untuk keuntungan yang sempit, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, dengan itu diantara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Strategi informasi memungkinkan perusahaan memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan publik, sedangkan strategi membangun konstituen memperkuat legitimasi moral perusahaan di mata publik. Keduanya yang saya sebutkan tadi menjadikan perusahaan bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi mitra pembangunan nasional yang beretika. Nah, pada penjabaran saya kali ini sebagai kesimpulannya adalah dalam konteks Indonesia, strategi informasi dan membangun konstituen adalah pilihan paling tepat bagi perusahaan yang ingin berperan aktif dalam kebijakan publik tanpa melanggar etika bisnis. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga reputasi, memperkuat kepercayaan publik, dan juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah menonton video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk praktik
bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.